Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bu. Ya, selamat siang Pak. Aduh, mohon maaf waktunya telah saya ganggu Ya, karena pada hari ini kebetulan saya adalah guru yang sedang mendapatkan pendidikan di guru penggerak, ya, dan dalam proses pendidikan itu saya mendapatkan tugas di mana untuk mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah di sekolah SDN Cinta Asih 2. iya, Betul Ibu ya? betul Pak. Baik. Eh, Dalam kesempatan kali ini saya menyampaikan ini kepada Ibu agar Ibu bersedia untuk diwawancara, yaitu terkait tugas saya di modul 3.1 ini, yaitu tentang pengambilan keputusan, Bu. Ya. Dalam pengambilan keputusan, dan kebetulan juga Ibu juga pernah mengalami hal yang sama seperti saya Iya, dulu, betul. ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah sekarang Ibu sudah menjadi pimpinan di salah satu sekolah yang ada di Cileunyi, tepatnya Iya, di SDN Cinta Asih 2. Alhamdulillah, selamat Ibu ya. Nah, ini yang akan menjadi tema pembicaraan hari ini itu adalah terkait pengambilan keputusan. Ya. Di mana setiap seorang pimpinan tentunya suatu keputusan yang diambil itu adalah sudah dipertimbangkan, sudah menjadi sudah menjadi suatu keputusan yang menurutnya lebih bijak lah. Iya. Baik kebijakannya itu berpihak pada rekan-rekan guru sejawat ataupun keberpihakan untuk murid. Betul. Di sini saya ada beberapa pertanyaan terkait dalam pengambilan keputusan yang akan dipertanyakan, yaitu kepada Ibu selaku pimpinan di sekolah. Pertanyaan pertama, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, dilema etika dan bujukan moral. Namanya dilema berarti ada salah satu yang harus kita pilih ya mungkin. Nah, di sini kalau misalkan bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ataupun bujukan moral, mungkin yang pertama saya akan mempelajari dulu masalahnya atau mempelajari dulu kasusnya dulu, Pak. Setelah saya pelajari, kemudian saya mulai berkoordinasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah, misalkan dengan guru ataupun dengan yang berkepentingan lainnya terhadap kasus itu. Kemudian setelah saya mempelajari, kemudian saya baru di situ dapat menyimpulkan, oh kasus ini masuknya ke dilema etika ataukah kebujukan moral. Mungkin caranya seperti itu Pak, bagaimana saya mengidentifikasi, tentunya saya mempelajari dulu kasusnya seperti apa. Baru nanti setelah itu bisa dengan kolaborasi dengan guru, bermusyawarah dengan guru atau dengan yang lainnya. Setelah mendapatkan kasusnya tuh seperti ini, jelasnya seperti ini, baru bisa saya tarik kesimpulan, oh kasus ini termasuk ke dilema etika ataupun bujukan moral. Begitu mungkin Pak. Baik Bu, ya. Jadi diidentifikasi dulu. Kita harus tahu dulu akar permasalahan dari kasus yang muncul dalam di lingkup, khususnya di lingkup pendidikan. Nah, betul. Pertanyaan kedua, Bu. Iya, Pak. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Nah, jika dalam pengambilan keputusan yang sama-sama benar, maka tentunya saya akan melakukan koordinasi dulu atau musyawarah ya tentunya dengan pihak-pihak terkait. Misalkan seperti guru ataupun komite sekolah gitu ya, yang lebih berpengalaman tentunya Pak. Nah, selain itu juga setelah adanya keputusan, saya juga akan mempertimbangkan apakah kasus yang saya pecahkan itu, solusinya itu keluar dari aturan atau tidak, begitu. Terus juga tentunya juga saya mempertimbangkan juga sisi kemanfaatannya dari kasus tersebut, solusi dari kasus tersebut gitu. Agar keputusan yang saya ambil ini tentunya bisa benar-benar baik begitu Pak.
Dan mungkin juga bisa ditambah Bu ya, Ya. dari segi resiko dari sebuah Nah, keputusan itu ya. Kalau keputusan meminim. yang memiliki resiko yang minim, mungkin itu lebih yang diambil ya dalam gitu. keputusan. Karena kan itu sama-sama baik ya Pak. Jadi Betul, kalau sama-sama baik, kita juga kadang-kadang bingung ini seperti apa, yang ini bagaimana, prioritas begitu. Prioritas mana gitu dulu kan, gitu. yang Jadi lebih yang didahulukan. itu betul kata Bapak, yang meminimalisir sisi negatifnya gitu dari kasusnya atau dari keputusan yang diambil begitu. Iya, iya. Baik Bu, pertanyaan ketiga, Ya. ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam Langkah-langkah dalam pengambilan sebuah keputusan. langkah-langkahnya ya seperti tadi Pak. Yang pertama, pasti saya akan mengidentifikasi masalah dulu, mempelajari masalahnya dulu, mempelajari kasusnya dulu. Kemudian setelah saya pelajari, setelah saya mengidentifikasi, kemudian saya akan berdiskusi Berarti dengan ada guru. keterlibatan ya? Keterlibatan guru. pasti ya, berdiskusi, bermusyawarah dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah begitu. Setelah ada jawaban dari setiap orang gitu ya, masukan begitu, nanti kemudian saya pasti akan mencari solusi yang terbaik, yaitu yang tidak yang meminimalisir negatifnya begitu ya. Baru setelah itu saya ambil keputusannya seperti ini begitu, dan harus yang harus saya lakukan begitu Pak. Jadi mengidentifikasi masalah, kemudian bermusyawarah dengan guru, kemudian setelah itu saya akan menyimpulkan, baru setelah itu saya akan membuat keputusannya begitu. Yang tentunya keputusan yang baik ya, yang tidak yang tidak banyak mengambil resiko begitu Pak. Baik Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan keempat, ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang paling efektif menurut Ibu? Yang paling efektif tentunya dengan musyawarah ya, terus mengumpulkan fakta-fakta terkait kasusnya begitu. Kemudian setelah itu baru kita pertimbangkan dengan matang apakah keputusan itu yaitu lebih bermanfaat untuk orang banyak atau tidak gitu, kemaslahatannya lebih baik apa tidak begitu gitu Pak ya. Nah tentunya pada saat mengambil keputusan harus dengan tentunya ketika saya mengambil keputusan juga harus dengan pikiran yang jernih gitu ya, agar keputusan yang saya ambil itu tepat begitu Pak. Dan yang itu betul ya, apa yang disampaikan Ibu adalah intinya dalam pengambilan sebuah keputusan itu harus ada musyawarah. Karena betul. Apapun kalau sudah dimusyawarahkan itu menjadi tanggung jawab bersama, dan cara berpikir dengan musyawarah tentunya sudah pertimbangan yang matang dengan nilai-nilai kebajikan yang berpihak baik untuk guru ataupun kepada murid. Nah, betul sekali ya. Pak ya. Baik Bu, untuk pertanyaan kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya kalau bilang tantangan sih, tantangannya pasti adanya ketika memusyawarahkan nih misalkan dengan rekan-rekan gitu, rekan-rekan kepala sekolah ataupun rekan-rekan guru dalam suatu masalah, kita menyelesaikan masalah, ada saja orang yang berbeda pendapat gitu. Terus ada juga orang yang ingin pendapatnya saja yang didengar begitu. Jadi mungkin tantangannya itu selain itu juga mungkin tantangan yang saya rasakan adalah kalau di sekolah ya, kalau di sekolah itu adanya rekan-rekan saya yang lebih senior dari saya begitu ya. Jadi biasanya saya tuh jadi merasa canggung gitu, karena kan kebetulan saya di sini baru ya Pak, baru hampir mungkin kurang lebih mau 4 bulan di sini begitu. Nah jadi mungkin tantangannya itu, jadi saya teh harus rasa kebebasan untuk menyampaikan. Nah itu rasa kebebasan untuk menyampaikan pendapat saya gitu kan. Itu kadang-kadang suka canggung, betul, canggung karena ada rekan saya atau guru-guru yang lebih senior begitu gitu. Jadi ketika saya memutuskan tuh kadang-kadang menyanggah, maaf ya, beliau menyanggah misalkan, Ibu saya nggak setuju nih. Nah gitu. Jadi kadang-kadang akhirnya gitu saya pun ya udah deh, kadang-kadang mangga silakan gitu. Jadi kasus yang permasalahannya tuh ya diselesaikan, tapi dengan ide
ya lebih ide ke seniornya itu gitu Pak. Jadi disitulah lebih menghargai lebih gitu ya, menghargai lebih tentunya menghargai. gitu. Mungkin ini yang bertentangan seperti apa ya tadi, rasa kebebasan, kemudian Nah, toleransinya iya itu ya, toleransi betul. kepada yang lebih Lebih senior tua, gitu ya. betul itu Kadang tantangannya. memutuskan suatu perkara tuh kita Mm-mm, nggak bisa saklek mm-mm. atas dasar imperatif seorang pemimpin, tetapi juga Iya, kita mempertimbangkan timbangkan, berbagai hal itu iya gitu ya. gitu. Baik Bu, pertanyaan ke-6, Ya. apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat Mhm. atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, kalau misalkan tata kala itu disesuaikan dengan masalahnya. Jadi Ya, tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah, tidak. Jadi masalahnya tergantung masalahnya. Kalau masalahnya harus diselesaikan secepat mungkin, hari itu juga kan pasti harus selesai hari itu juga gitu iya, kan. iya. Kecuali kalau misalkan masalahnya agak berat, biasanya butuh kolaborasi atau berdiskusi dengan rekan ataupun dengan guru-guru di sini gitu. Jadi kalau untuk tata kala sepertinya Betul. disesuaikan dengan Iya, iya. masalahnya begitu Pak, dengan Jadi kasusnya. mungkin Iya, tergantung serumit apa itu iya kasus itu yang betul. terangkat gitu ya Bu Serumit ya. apa begitu ya. Jadi kalau misalkan rumit kan kita harus eh, mencari solusi yang lebih matang ya Betul. dengan cara berdiskusi gitu, bermusyawarah begitu dengan rekan-rekan di sini. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau Mhm. membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Tentunya pasti ada orang yang menjadi apa ya, yang yang membantu itu, mempermudah yang kita, yang mempermudah? membantu kita sehingga kita bisa menyelesaikan suatu kasus dengan lebih mudah. Ya dengan cara itu, dengan cara bermusyawarah, pasti kan ada rekan guru yang senior yang dituakan di sini, begitu ya. Ataupun kalau misalkan di kepala sekolah mungkin ada ketua gugus yang lebih tua, Iya, begitu iya. ya. Jadi kita bisa sharing dengan beliau gitu tentang kasus-kasusnya. Jadi ketika kita mengambil keputusan juga tidak salah gitu. Jadi pasti ada Pak, pasti ada ya Baik. yang mempermudah. Baik, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya adalah ketika saya memecahkan kasus yang berhubungan dengan dilema etika, tentunya harus ada, tidak bisa diselesaikan secara sendiri Pak. Jadi harus ada apa ya, musyawarah, harus ada Musyawarah, gitu. kolaborasi dengan Betul. orang yang lebih berkompeten gitu. Jadi ketika saya menyelesaikan masalah itu tidak akan salah begitu, begitu ya. Jadi memang betul Bu, apa yang telah disampaikan Ibu, pengambilan suatu keputusan itu adalah hal yang paling ini ya, sebagai pimpinan itu dapat menentukan kredibilitas baik dari diri sendiri, Iya. seorang pemimpin, ataupun juga untuk lingkup pendidikan itu Iya, sendiri ya, betul. untuk instansi itu sendiri. Jadi memang suatu keputusan ini harus betul-betul kita pikirkan dengan matang, baik itu kasus yang muncul dilema etika ataupun memang kasus yang muncul dari bujukan moral. Betul. Kita harus tetap teguh dengan pendirian kita, mana yang baik dan yang benar. Betul. Terkadang ada yang benar belum tentu baik, dan begitu juga sebaliknya ya. Betul, Namun Bapak. tentunya apapun harapan kita dari pengambilan sebuah keputusan itu adalah tetap ujung-ujungnya dengan harapan untuk keberpihakan untuk murid dan betul, keberpihakan juga untuk sekolah. Semua. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, mangga Bapak, sama-sama. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hasil wawancara ini menjadikan sebuah pembelajaran buat kita dalam pengambilan sebuah keputusan, dan kita nantinya bisa menjadikan seorang pemimpin yang mampu mengambil sebuah keputusan dengan bijak dan bijaksana. Iya, betul. Amin. Baik, Ibu, terima kasih sekali atas waktunya. Bapak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.